Kelicikan Demokrat dan PKS tentang wacana Presiden 3 periode, ditulis oleh Jamie Mamulyandari di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Sampai saat ini wacana jabatan Presiden 3 periode beserta amandemen UUD 45 terkait wacana jabatan Presiden 3 periode tersebut masih menjadi berita hangat yang terus dibicarakan di negara kita. Padahal Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan dengan sangat tegas jika dirinya menolak alias tidak setuju dengan amandemen UUD 45 dan wacana Presiden 3 periode tersebut. Jokowi sama sekali tidak punya keinginan untuk memperpanjang jabatan Presiden menjadi 3 periode. Begitu juga dengan PDI Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung. PDI juga sudah menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode seiring isu amandemen kelima UUD 1945. Junimart Girsang selaku politikus PDIP secara tegas mengatakan jika arahan partai menyatakan tidak ada amandemen dari PDIP tentang presiden 3 periode. Tidak ada itu, kata Junimart Girsang dalam rilis survei Fixpol Senin 23 Agustus barusan. Jadi baik Jokowi maupun PDIP tetap berpegang teguh pada pasal 7 UUD 45 yang mengatakan jika masa jabatan presiden telah diatur secara tegas selama 5 tahun dan sesudahnya presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sampai di sini harusnya sudah clear, tak perlu ada lagi yang diributkan tentang wacana presiden 3 periode dan amandemen UUD 45. Lawang Jokowi dan PDIP sudah sama-sama bilang tidak kok. Lucunya, topik yang harusnya tak perlu dibahas lagi ini justru terus diangkat menjadi pembicaraan hangat sampai sekarang. Saling ungkap bahkan saling tuduh terus digulirkan, lempar sana tolak sini bersaut-sautan. Ada yang mengatakan jika wacana jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode sama dengan 15 tahun. Ini diusulkan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW menyanggah tuduhan itu dengan menyebutkan bahwa bukan MPR yang pertama kali mengusulkan jabatan presiden 3 periode. HNW yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menyebut orang yang pertama kali mengusulkan jabatan Presiden 3 periode adalah Suhendra Hadi Kuntono, pakar intelijen. Ada juga Immanuel Ebenezer dari relawan Jokowi Mania atau Joman yang awalnya mengusulkan durasi jabatan Presiden ditambah selama 2-3 tahun agar bisa jadi solusi menghadapi pandemi COVID-19. Akhirnya jadi ikut menolak perpanjangan durasi masa jabatan 2 tahun tersebut karena isunya jadi merembet ke perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Padahal di mata Immanuel Ebenezer, penambahan durasi jabatan presiden amat berbeda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu. Immanuel Ebenezer mengaku dirinya juga menolak presiden 3 periode. Ada juga Muhammad Kodari selaku penasehat relawan Joko Widodo Prabowo Subianto atau Jokpro untuk 2024 yang tetap ngotot setuju dengan wacana Jokowi 3 periode. Kodari tak mau ambil pusing terkait penolakan sejumlah partai politik termasuk PDI Perjuangan soal wacana presiden 3 periode. Menurut Kodari, saat ini relawan ingin terlebih dahulu fokus menggalang dukungan dari masyarakat untuk merealisasikan usulannya terkait wacana Jokowi 3 periode. Kodari meyakini parpol akan mengikuti jika rakyat sudah berkehendak. Ini jelas aneh, mau seyakin apapun atau mau lempar-lemparan seheboh apapun, jika Jokowi sendiri sudah menyatakan tegas menolak, harusnya ya sudah tak perlu diperbincangkan lagi wacana presiden 3 periode ini. Sesederhana itu mestinya. Tapi kenapa harus ini bukannya berhenti, malah jadi tambah memanas digoreng sana sini sampai sekarang oleh pihak-pihak lain di luar Jokowi, PDIP, dan relawan Jokowi itu sendiri. Disinilah tanpa bermaksud menuduh saya jadi membaca ada kelicikan dari pihak oposisi memanfaatkan isu wacana presiden 3 periode yang harusnya sudah selesai, tak perlu dibahas lagi. Yang harus kita ingat dan kita garis bawahi bersama dengan tinta tebal adalah jika amandemen UUD 45 tentang wacana presiden 3 periode ini disetujui, bahkan disahkan, itu artinya SBY yang sudah pernah menjabat sebagai presiden RI 2 periode juga berpeluang menjadi presiden RI 3 periode. Bau tak sedapnya mulai tercium di bagian ini. Celah inilah yang hendak diambil oleh pihak pendukung SBY yang ingin mengambil keuntungan mengusung SBY 3 periode dengan mendompleng wacana presiden 3 periode yang awalnya seakan-akan ditujukan untuk Jokowi. Makanya jadi aneh saat isu wacana presiden 3 periode yang harusnya berhenti dengan sendirinya seiring ketegasan Jokowi, PDIP, dan relawan Jokowi yang menolak. Tapi faktanya sampai sekarang isu tersebut tetap terus bergulir sampai saat ini. Kenapa bisa demikian? Karena dari pihak pendompleng inilah yang memang terus mengembuskan isu ini demi memuluskan kepentingan golongannya yang ingin menjadikan SBY presiden 3 periode.
Jadi intinya begini, saat isu wacana presiden 3 periode ini terus digoreng, pihak oposisi justru akan makin senang dan berusaha isu wacana presiden 3 periode ini tetap ada sekalipun Jokowi, PDIP, dan relawan Jokowi sudah tegas menolak. Sebab saat isu ini terus digulirkan, SBY yang selama ini sudah bisa ditebak suka playing victim akan dengan mudah menerapkan jurus playing victimnya kembali. Saat wacana presiden 3 periode berhasil terus diangkat, pihak pendukung SBY akan belagak menolak padahal dalam hatinya sangat ingin amandemen itu terjadi demi bisa melihat SBY menjadi presiden 3 periode. Mereka belagak menentang di depan kita semua. Padahal di sisi lain mereka juga sangat ingin amandemen itu disahkan. Arahnya jadi begini, saat wacana amandemen ini terus diangkat, pihak oposisi akan terus memainkan peran menentang dengan harapan mendapat simpati dari masyarakat yang taat pada UUD 45. Dengan demikian, jika wacana amandemen ini tidak jadi disahkan, pihak oposisi akan dapat nama seakan-akan merekalah yang memperjuangkan demokrasi di negeri ini. Padahal di sisi lain, saat wacana amandemen UUD 45 ini disahkan, mereka jugalah yang bersorak paling girang melihat SBY jadi terbuka lagi peluangnya untuk menjadi presiden RI 3 periode. Karena itulah dengan segala cara isu wacana presiden 3 periode ini akan terus diangkat dan digulirkan, lempar sana sini sekalipun sudah jelas-jelas Jokowi, PDIP, dan relawan Jokowi menolaknya. Disinilah kita jangan termakan strategi Demokrat dan kroni-kroninya yang pasti akan terus berusaha menaikkan isu wacana presiden 3 periode ini dengan segala cara. Sebab disetujui atau tidak, pihak merekalah yang akan diuntungkan selama isu ini terus diangkat. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan ucapan Jokowi yang mengatakan jika wacana presiden 3 periode ini mengandung makna menampar muka Jokowi, cari muka, dan ingin menjerumuskan Jokowi memang benar adanya. Bukan hanya nama Jokowi yang dipertaruhkan, tapi juga nasib bangsa dan negara. Sebab di ujung sana ada Pak Mantan dan kroni-kroninya yang sedang sangat berharap wacana presiden 3 periode ini terus didengungkan bagi kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Novel yakin Rizik tokoh berpengaruh dan ditakuti. Kapitra Ampera, buktikan kalau laku. Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin masih unjuk gigi terkait dengan nasihat Kapitra Ampera yang ditujukan ke Muhammad Rizik Shihab dalam rencana mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Novel berargumen bahwa penangkapan MRS adalah perbuatan zalim terhadap mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI yang kini sudah menjadi organisasi terlarang. Ia pun akan menyerang siapa saja yang memberikan pernyataan seputar ditolaknya permohonan banding MRS di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Novel sepertinya tidak puas atas keputusan banding tersebut, sehingga apapun yang menyinggung junjungannya akan meracau, membabi buta untuk membela. Novel Bamukmin yang seorang calon wakil presiden ini mengkritisi Kapitra Ampera agar mengingatkan Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk menghentikan segala tindakan kriminalisasi terhadap ulama. Novel juga meyakini bahwa seseorang yang menzalimi ulama dan habaib pasti tidak akan diterima amal dan ibadahnya oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, ulama dan habaib seperti apa yang harus dihormati? Ulama yang sering menghujat orang lain? Ulama yang suka melakukan chat mesum? Ulama seperti MRS tidak mencerminkan tokoh agama yang baik. Apalagi MRS yang mengklaim keturunan Nabi juga tidak mencerminkan keteladanan dan kebaikan dari sang kakek. Bagi saya MRS hanya manusia biasa yang tak lepas dari dosa-dosa. MRS bukanlah orang suci. Terbukti kini menjadi narapidana karena beberapa kasus yang pernah ia lakukan. Novel yang pernah bekerja di Pizza Hut dengan jumawa mengatakan bahwa Kapitra memang senior dalam hal hukum. Namun Kapitra tidak paham soal agama. Sama saudara seiman yang tidak sejalan saja dilabeli kafir, bagaimana dengan agama lain? Novel masih bersikukuh penangkapan MRS penuh dengan muatan politik karena ada kepentingan penguasa. Dia berani mengatakan hal tersebut lantaran MRS banyak pengikutnya sampai baliho-baliho yang tersebar ditakuti oleh penguasa.
Ah, yang bener Pel, buktinya semua baliho dirobek-robek sama aparat TNI. Semua pengikut MRS pada tiarap. Bahkan MRS sendiri bersembunyi dan kabur-kaburan karena takut diciduk aparat kepolisian. Sampai beberapa nyawa pengikutnya mati sia-sia karena melindungi ulama yang pengecut pada kejadian tol Cikampek kilometer 50. Untuk itu terkait klaim Novel Bamukmin bahwa MRS tokoh berpengaruh dan banyak pendukungnya, Kapitra menyarankan MRS untuk mendirikan partai politik. Mantan pengacara MRS ini meyakini bahwa kekuatan MRS yang berpengaruh pada perpolitikan nasional bisa disalurkan melalui jalur konstitusional, legal, dan formal untuk bersama membangun bangsa dan negara. Saran Kapitra Ampera sudah tepat bagi saya, karena dengan memiliki partai, MRS bisa bersaing dengan cara yang sehat. Jika mempunyai tujuan yang sama yakni memajukan negara dan bangsa, mengapa tidak mendirikan parpol saja? Katanya tokoh berpengaruh dan ditakuti karena pendukungnya banyak. Kenapa tidak sekalian daftar untuk menjadi partai politik? Tidak perlu mendirikan lagi ormas yang kini sudah terlarang. Daripada teriak-teriak di atas mobil komando sekitar Monas tanpa arah dan tujuan, lebih baik duduk menjadi ketua umum partai politik. Ya enggak, Kapitra Ampera juga menegaskan jika ada gerakan politik di jalanan yang telah berhasil selalu bermuara ke parlemen, DPR, dan MPR RI sebagai lembaga resmi. Dan pernyataan Kapitra tersebut memang benar adanya. Untuk itu Ampera menantang MRS untuk membuktikan bahwa dirinya tokoh yang berpengaruh dan laku secara politik. Ya, laku hanya didukung oleh para penyembah baliho yang katanya memiliki 7 juta umat itu. Nah, dengan mendirikan parpol, mampukah MRS membuktikan kekuatan dan pengaruhnya dengan mendirikan sebuah partai politik? Kalau MRS mampu, maka bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Jika tidak, cukup jadi presiden Republik of Petamburan saja. Jangan hanya keluar-keluar kalau MRS punya pengaruh dan kekuatan dalam dunia politik, sementara dirinya hanya mampu mendirikan ormas yang sudah dilarang di wilayah NKRI. Jadi cukup jelas bahwa pengaruh dan kekuatan MRS terletak pada kekuatan para bohir. Pendukung MRS hanya sebatas orang-orang yang dicuci otaknya untuk mendirikan negara khilafah. Jika MRS berani mendirikan sebuah partai politik karena kekuatan dan pengaruhnya, maka ia akan berhadapan dengan partai-partai Islam yang sudah lama berdiri. Saya tidak tahu apakah para pendukung MRS kebanyakan simpatisan PKS atau tidak. Jika dugaan saya benar, maka PKS akan berkurang suara pendukungnya lantaran berpindah ke partai baru besutan MRS. Dan ini akan menjadi kiamat bagi PKS untuk tenggelam selamanya. Dan saya yakin Novel Bamukmin akan dicalonkan sebagai wakil ketua umum dan penasehat partai karena Novel sangat piawai dalam bidang hukum dan sangat mendalami agama, tapi cuma dalam mimpi. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?